Tuhan selain Allah itu tak bisa memberi petunjuk. Petunjuk maksudnya petunjuk pada jalan yang benar, pada jalan al-haq, pada jalan yang lurus, pada jalan yang menghantarkan hamba menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju keselamatan, menuju kebahagiaan. Tidak bisa. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul hal min syurakaikum may yahdi ilal haqqi qulillahu yahdi lil haqq afa may yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Tentu kita tidak kaji dari sisi tafsir, tetapi ayat ini adalah dengan jelas dan pasti bahwa jangankan memberi petunjuk, mereka perlu petunjuk. Allah dengan menantang bahwa mana yang lebih berhak, yang memberi petunjuk atau yang butuh petunjuk, yang berhak untuk diikuti itu. Ini menunjukkan bahwa pada sekalian, Tuhan selain Allah harusnya bagi orang yang hukumnya, akalnya, cara bijaknya dalam hidup menentukan sikap, akan menentukan dan memastikan bahwa Tuhan itu sebenarnya yang berhak menyandang Tuhan adalah Allah Azza wa Jalla. Misalnya Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang mencipta kalian, summa razaqakum, kemudian Allah yang memberi rezeki kalian, summa yumitukum, Allah yang mematikan kalian, summa yuhyikum, kemudian Allah yang kembali akan menghidupkan kalian. Lalu Allah bertanya, hal min syurakaikum may yaf'alu dzalikum min syai'? Adakah sesuatu? Allah tanyakan di situ, syai'un, diawali dengan hal. Dalam bahasa Arab itu ada makna tersendiri bahwa jika nakirah didahului dengan istifham, artinya adalah litta'mim, memaknakan bahwa dia adalah apapun, tidak ada yang bisa melakukan ini. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Perhatikan, tadi sudah diulang sebetulnya, cuman karena bagian dari urai, ya, mengurai. Tadi sudah terdahulu di sini sebetulnya, ya. Tetapi bagian dari apa yang saya poinkan adalah ternyata Tuhan selain Allah tak mampu memberi rezeki. Rezeki materi nggak bisa, rezeki batin nggak bisa, rezeki dalam bentuk apapun tidak bisa. Sedangkan Allah berfirman, khalaqas samawati wal arda bil haqq amma yusyrikun. Jadi Allah yang mencipta dan tidak bisa menjadi apapun sekutu bagi Allah. Kata Allah, innama ta'buduna min dunillahi awzanan wa takhluquna ifka. Kamu mengada-ada saja sesuatu yang tidak ada, sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya, kamu kultuskan sebagai Tuhan. Dia adalah berhala. Allah berfirman, min dunillah, di antara selain Allah yang dijadikan Tuhan itu ada auzan, ada berhala. Masa berhala jadi Tuhan? Begitu. Itu ifkun. Ifkun itu adalah iftira, sesuatu yang diada-ada, berarti bukan Tuhan beneran. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi, sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah, kamu ibadahi, kamu berhamba kepadanya itu, selain Allah itu, la yamlikuna lakum rizqa. Allah berfirman, tidak memiliki rizki, tidak memiliki rizki untuk kalian. Ini Allah yang memberitakan berarti, la yamlikuna lakum rizqa. Ini
Mereka tidak memiliki rizki untuk kalian. Kita butuh rizki. Nah, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Para jamaah sekalian, zaman sekarang adalah harusnya lebih cerdas. Lanjut, Tuhan selain Allah itu tak dapat memberi manfaat. Jangankan manfaat, mendatangkan bahaya tidak bisa. Ya. Memberi manfaat apalagi. Allah berfirman, kata Allah, qul, ini Rasulullah yang diperintahkan, ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darraw wa la naf'a. Ini kan pertanyaan. Apa-apa yang selain Allah itu, min dunillah tadi itu, la yamliku, tidak memiliki, lakum, untuk kalian. Kita kan perlu tuh. Sementara yang dijadikan Tuhan itu adalah la yamlik, tidak memiliki, darran, madarat, bahaya, wala, dan juga tidak naf'a, tidak bahaya, tidak madarat, nggak bisa. Jadi kalau kita, atau kalau orang itu cerdas, wah, ngabisin umur aja, ya tidak. Jadi harusnya tidak sedemikian. Lihat dalam ayat ini banyak sekali, saya beri contohnya saja gitu. Allah berfirman, wala yamliku lahum darraw wala naf'a. Tidak bisa memberi, tidak bisa memiliki, kalau tidak memiliki tidak bisa beri. Kalau dalam bahasa Arab itu ada peribahasa, ya. Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu ya nggak akan beri. Dia tidak memiliki, bagaimana memberi? Bahkan dia dibuat. Jadi para sekalian, yakinlah, kokohkanlah akidah kita. Jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dianggap sekutu bagi Allah itu tak berpunya. Misalnya Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah. Orang-orang musyrikun itu, atau orang-orang kafir itu, beribadah pada selain Allah. Padahal kata Allah, yang selain Allah itu ma la yadurruhum, tidak bisa membahayakan mereka, wa la yanfa'uhum, tidak bisa memberi mereka manfaat. Jadi itu adalah di antara sekian banyak dalil. Lanjut. Berikutnya adalah yang ke-15, tak memiliki apapun untuk dirinya. Ini tadi untuk yang lain, untuk makhluknya, untuk yang setia, untuk yang menyembahnya. Dia tidak punya. Jangankan untuk mereka, untuk dirinya sendiri tidak punya. Allah memberitakan pada kita, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul man rabbus samawati wal ard. Siapa Tuhan, pencipta, pemilik langit dan bumi? Kata Allah, katakan Allah. Jawabannya adalah Allah. Lalu pertanyaannya adalah, qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a. Lalu katakan kepada mereka, apakah kalian menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong, padahal mereka itu tidak memiliki manfaat dan bahaya walaupun atas diri mereka sendiri, si yang distatuskan sebagai penolong itu, distatuskan sebagai penolong, sebagai Tuhan, padahal dia terhadap dirinya sendiri tidak punya. Lalu ada pertanyaan yang harusnya kalau orang cerdas menyakitkan sekali. Kata Allah, qul hal yastawil a'ma wal basir. Sama orang yang buta dengan orang yang melihat. Nah, ini kalau orangnya punya rasa kata begitu tajam, Allah Subhanahu wa ta'ala mempertanyakan, kalau kalian melihat, maka mereka yang tak mampu itu tidak bisa distatuskan sebagai Tuhan. Kalau itu terus dilakukan, kamu itu buta, gitu. Itu bahasa barangkali
yang harusnya kita menyadari. Lalu kata Allah SWT, am hal tastawid dhulumatu wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim qul Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Subhanallah. Para jemaah sekalian nanti boleh baca ayat ini begitu syahdu, begitu yakin, begitu percaya diri. Allah yang harusnya dijadikan sebagai Tuhan kita itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa selain Allah itu tak berhak untuk diposisikan sebagai Tuhan. 16. Tak dapat melenyapkan bahaya. Tadi sudah, cuman tadi saya katakan bagian dari perincian ya. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kasfad durri wala tahwila. Ini dengan bahasa lain, ungkapan lain, kata Allah SWT, katakan, coba kamu minta, qul ud'u, qul katakan olehmu, ud'u mintalah alladzina za'amtum min dunihi, yang kamu angkat, kamu eluk-elukan, kamu klaim dia sebagai Tuhan selain Allah itu. Kata Allah, dipastikan fala yamlikuna, mereka tidak mempunyai kasfad durri. Kasf itu adalah mengangkat. Kalau kita tertimpa bahaya, dia tidak bisa untuk mengangkat bahaya dari kita, tidak bisa menyelesaikan masalah. Wala tahwila, tidak bisa, jangankan mengangkat, tahwil saja membelokkan, tidak bisa. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, bukan kata-kata manusia. Jadi menurut Allah, bahwa Tuhan selain Allah itu, yang diminta selain Allah itu tidak bisa. Memalingkan bahaya tidak bisa, mengangkat bahaya tidak bisa. Nih, ayat-ayatnya saya catat, yang sudah saya tidak poinkan ya. Tidak mencipta tadi sudah kita bahas, berarti tidak saya poinkan. Tak memiliki apapun untuk dirinya tadi sudah kita lalui, jadi saya tidak poinkan. Jadi yang saya poinkan adalah yang belum ada di atas. Berikutnya 17, yang tak dapat mematikan. Tidak bisa menjadikan mati kamu lalu mati gitu, tidak bisa. Tidak bisa menghidupkan, hidup kamu lalu. Kalaupun itu Dajjal besok, bohong. Namanya juga Dajjal. Dajjal itu Dajjal itu artinya kadzib. Orang yang berdusta namanya kadzib, berarti dajil. Karena dustanya ulung, kebangetan, maka disebut kadzab, maka persamanya Dajjal gitu. Jadi orang yang berdusta ulung, kelewat batas, dalam bahasa para ulama disebut kadzab, atau istilah lainnya biasa juga digunakan Dajjal. Jadi orang sudah julukan Dajjal, wah itu dustanya nggak kepalang para sekalian. Nah, jadi para sekalian, ini yang kemudian kita harus pahami. Berikutnya adalah tak dapat mengumpulkan. Tak dapat mengumpulkan maksudnya menjamak. Ya, di dalam ayatnya ya, ini saya sudah sengaja artikan, dan nanti juga ini adalah bukan dari saya, standar nih. Jadi dalam standar terjemahan juga demikian ya. Ayat-ayatnya sudah saya tulis di situ, surat Al-Furqan ayat 3. Allah berfirman, wattakhadhu min dunihi alihah. Allah berfirman, dan mereka itu orang musyrik, orang kafir itu menjadikan selain Allah Tuhan ya. Bolak-balik dari hantu. Padahal kata Allah, la yakhluquna syai'an, si Tuhan selain Allah itu la yakhluquna syai'an, tidak mencipta apapun. Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka dicipta. Wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a, ini sudah tadi, tidak punya memiliki apapun terhadap dirinya. Wa la yamlikuna mautan wa la hayatan wa la nusyura. Ya, mereka tidak memiliki mati,
sehingga bisa mematikan orang, tidak mempunyai hidup sehingga menghidupkan makhluknya, wala nusyura, tidak bisa mengumpulkan. Lalu dia tidak punya, gimana mau melakukan? Ya, jadi para sekalian, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pastinya segalanya punya. Nanti ya, kalau kitanya sabar bahwa ini Tuhan ini mungkin 35 Pak, 35 tak ya. Asal jangan bosan aja, tak. Allahnya 100 lebih, memiliki apa saja. Jadi yang di sini dikatakan tidak, Allah punya. Yang dikatakan tidak, Allah punya, dan seterusnya. Kenapa saya buktikan ini? Untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa banggalah menjadi muslim, banggalah menjadi orang yang bertauhid, karena sesungguhnya sekutu-sekutu yang diangkat sebagai sekutu bagi Allah itu ternyata tak patut menjadi sekutu. Jadi jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak memiliki apapun, tak berakal gitu. Ini di dalam Al-Quran surat Az-Zumar, Allah berfirman, amittakhadhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai syafi'? Syafi' itu adalah penggenap. Penggenap itu sebenarnya sedikit lagi. Kalau dari awal kan nggak punya dia. Dari tadi sudah saya katakan la yamlikun berarti tidak punya. Jangankan dari awal sampai akhir, hanya untuk menggenapkan saja Pak, nggak punya itu Tuhan selain Allah itu. Kalau menurut Allah itu, kata Allah, qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la yaqilun. La yamlikuna syai'an sudah di poin lain. Di sini ada tambahan baru, wa la yaqilun. Mereka tidak berakal. Gitu. Jadi para sekalian, akal ini kan penting sekali ya. Yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang terpuji, mana yang tercela, itu kan akal. Manusia menjadi khas dan unggul dibanding dengan makhluk lain adalah karena berakal. Makhluknya disebut unggul karena berakal. Bagaimana kalau Tuhannya tak berakal? Artinya tidak bisa melakukan apapun yang disebut dengan layak dan patut. Berikutnya para sekalian, tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Wah, habis Pak itu. Tidak memiliki kekuasaan seberat zarrah pun di langit dan di bumi. Tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi sama sekali. Tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu untuk membantu, misalnya menjadi asisten atau menolong ya, dalam mencipta alam semesta ini. Tidak ada. Misalnya nih, dalam surat Saba Allah berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Allah menantang, coba kamu minta, kamu panggil. Itu Tuhan-Tuhan yang diklaim sebagai Tuhan selain Allah itu, coba minta pada mereka. Ternyata kata Allah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Tidak punya sebiji zarrah. Zarrah itu kan maksudnya di sini bukan tekstual, bukan sesungguhnya segede biji sawit kata orang dulu. Maksudnya sekecil apapun tidak punya, tidak di langit, tidak di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Tidak diperbantukan untuk mencipta langit, untuk mencipta bumi. Si Tuhan-Tuhan yang selain Allah itu tidak pernah Allah minta bantuan. Allah butuh pada mereka dalam mencipta, dalam mengelola, mengurus, memperedarkan makhluk yang ada saat ini. Jadi pada sekalian, Allah itu tunggal, satu, tak butuh yang lain. Nah, sementara yang lain itu adalah tadi tidak punya. Jadi kalau tidak punya, bagaimana dimintai tolong? Apalagi berserta. Ya. Jadi ini adalah para sekalian dijelaskan oleh Allah seperti itu.
Para jemaah sekalian, berikutnya adalah tidak memiliki syafaat. Tidak memiliki syafaat. Allah berfirman, ini surat Az-Zukhruf ya, 8586. Allah berfirman, wa tabarakalladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Para sekalian, coba kita pahami ini ayat. Allah itu Tuhan kita itu lahu mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma, memiliki langit, memiliki bumi, dan memiliki apa saja yang ada di antara keduanya. Jadi kalau langit yang punya Allah, bumi yang punya Allah, di atasnya, di dalamnya, yang kelihatan, yang nggak kelihatan, itu punya Allah. Wa ma bainahuma, antara langit dan bumi. Mungkin kalau orang sebut angkasa, punya Allah juga. Kata Allah, wa indahu ilmus sa'ah, bahkan kapan hari kiamat, semua alam semesta ini hancur, Allah yang tahu kapan terjadinya dan pengetahuannya. Ilaihi turja'un, kalian semua akan dikembalikan kepada Allah. Lalu di sini yang dianggap sekutu bagi Allah itu ternyata begini, wala yamlikul ladzina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Tidak memiliki syafaat. Yang diminta, yang dibutuhkan saat manusia terjepit, saat manusia berada di tepi jurang neraka supaya dia selamat, tidak bisa dia memberi syafaat, tidak bisa menyelamatkan. Pada jam sekarang berikutnya adalah Tuhan selain Allah itu tak mampu menolong, tak mampu mendengar, tak mampu melihat. Atau saya tidak mengatakan tak mampu malah. Jadi kalau tak mampu kan mungkin mampu, punya tapi sedikit, tapi tidak punya kemampuan untuk menolong, tidak punya mendengar, tidak punya kemampuan untuk melihat. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf 97-98. Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi, dan yang diminta selain Allah itu la yastati'una nasrakum, tidak mampu, tidak bisa untuk menolong kalian. Berarti kan ngapain ya? Jadi kalau orang itu berpikir ya cuma masalah beriman tidak, kalau tidak beriman ya wajar ya. Kalau beriman harusnya semakin yakin. Menurut Allah SWT, selain Allah itu tak mampu menolong kalian. Wala anfusahum yansurun, jangankan menolong yang lain, menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'u. Misalnya ada orang datang kepadanya minta beri petunjuk, minta petunjuk, kata Allah la yasma'u, mereka tidak dengar. Berarti kan tidak punya pendengaran. Masa datang pada orang yang nggak punya, pada orang yang bisa dengar, tidak bisa mendengar. Watarahum, bayangkan nih ya, namanya berhala tuh. Watarahum, kamu melihat mereka ya, berhala-berhala, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, yanzuruna ilaika, melihatmu, melotot padamu gitu kan, karena matanya kan kedip-kedip orang ciptaan manusia. Wahum la yubsirun, dan mereka pun tidak melihat. Sudah matanya dibuat manusia, melotot tak bisa berkedip, lalu dia pun tak melihat. Para jemaah sedemikian detail ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita bahwa selain Allah itu yang dianggap Tuhan, yang diminta selain Allah itu, beginilah keadaannya, tak berpunya, tak berdaya. Bagaimana manusia kok masih saja meyakini itu atau melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, berikutnya adalah tak memiliki kulit ari kurma. Bayangkan kalau kita buka kurma kan ada bijinya tuh. Bijinya itu ada pelapisnya. Biasanya apa itu namanya itu? Selaput ya. Selaput tipis gitu kan. Kata Allah,
Selain Allah itu selaput yang dimiliki yang punya kurma saja tidak punya untuk memberikan kepada kita adalah keyakinan bahwa sudahlah, jangan meliriklah kepada selain Allah itu. Kita sedang berbicara tentang masalah syirik ini para jemaah sekalian. Jadi kita harus yakin betul bahwa emang kenapa nggak boleh syirik gitu kan? Nah jawabannya ini, nggak boleh syirik karena selain Allah itu tidak berpunya. Apa yang kita butuhkan dia tidak punya. Jangankan punya yang besar-besar, selaput kurma saja tidak punya. Jangankan bijinya, selaputnya aja tidak punya. Tak mengakui mantan tidak mengakui mantan penghambanya, tak mampu memberi berita, tak bertanggung jawab di dunia. Nah ini ada semua di sini ya. Ini adalah ada dalam surat Al-Maidah ayat 116. Allah berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi, apakah kamu mengatakan, menyerukan, mengajak manusia, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, gitu. Jadikanlah oleh kalian wahai manusia, atau misalnya Bani Israel waktu itu, dia dan ibunya Isa dan ibunya Isa, Maryam, Isa-nya makhluk, bukan Tuhan, ibunya juga makhluk, bukan Tuhan. Begitu dalam keyakinan Islam. Nah, apakah ini Allah sedang mempertanyakan, wahai Isa, apakah kamu menyerukan kepada manusia agar manusia itu menjadikan, memposisikan kamu dan ibumu sebagai Tuhan, gitu. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala? Nabi Isa menjawab, ini menunjukkan bahwa Nabi Isa itu muwahhidun, bertauhid. Nabi Rasul menyeru manusia pada tauhid, bukan menyeru, mengajarkan agar mereka mengangkat dan memposisikan dan mengusungnya sebagai Tuhan, bukan. Kata Allah SWT, lalu dihikayatkan kata Nabi Isa, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang itu bukan hakku, gitu. Mengatakan jadikanlah aku sebagai Tuhan, wah itu bukan hakku, kata Nabi Isa begitu. Tidak mungkin ma yakunu li, bagiku an aqula, untuk aku mengatakan ma apa-apa laisa li, yang itu aku tidak memiliki hak itu bukan wewenangku, itu bukan hakku mengatakan jadikan aku sebagai Tuhan, gitu. Tidak. Jadi dalam keyakinan umat Islam, Nabi Isa itu bukan Tuhan. Allah sedemikian rupa meminta klarifikasi, wahai Isa, begitukah kamu ajarkan dan serukan kepada manusia jadikan aku sebagai Tuhan? Kata Nabi Isa, tidak ya Allah, itu tidak patut, tidak punya kewenangan itu. Ini dalam keyakinan umat Islam ya. Dan ini bisa dicek, seluruh dunia mushafnya begini. Mau cari mushaf dalam abad kapanpun begini bacaannya. Dari segala zaman, segala tempat, dan sangat banyak tentu orang-orang yang hafidh Al-Quran, mesti begini bacaan. Bahwa Nabi Isa tidak mengajak dan tidak menyerukan manusia untuk mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Kata Nabi Isa, in kuntu qultuhu faqad alimtah, kalau saja aku mengatakan ya Allah, engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi, engkau maha mengetahui akan apa yang ada dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik, sedangkan aku tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Namanya juga makhluk. Jangankan mengetahui apa yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, pada manusianya sendiri dia tidak tahu. Paling kita mengetahui yang zohir-zohir saja, betul tidak? Yang batin tidak tahu. Jangankan mengetahui Allah. Jadi kata Nabi Isa, aku tidak tahu.
Jadi para sekalian, innaka anta allamul ghuyub, kata Nabi Isa, sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui perkara-perkara yang gaib. Jadi ya, saya ingin tegaskan di sini bahwa yang disebut Tuhan selain Allah itu tadi tidak punya ini, tidak punya itu ya. Jadi misalnya juga tidak bertanggung jawab pada hari kiamat ya. Kata Allah SWT, idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Kata Allah SWT di sini di awal ayat, tabarra'a. Tabarra'a itu maksudnya berbebas diri. Siapa yang berbebas diri? Alladzina tubi'u. Alladzina tubi'u berarti kalau dimafulkan menjadi matbu'. Matbu' itu yang diikuti. Minal ladzina taba'u, dari orang yang mengikuti. Yang mengikuti disebutnya atba'. Jadi orang mengikuti dengan setia kepada sesuatu itu, kepada selain Allah itu. Tetapi yang selain Allah itu besok pada hari kiamat akan mengatakan, saya tidak bertanggung jawab. Bayangkan, ini harus diketahui, ini harus diyakini, ini harus disadari oleh kita bahwa jangan salah mengarahkan penghambaan kita kepada selain Allah, karena dia itu besok akan mengatakan, saya tidak tanggung jawab, kenapa kamu lakukan itu? Wara'aul 'adzaba, dan mereka melihat azab, wa taqatta'at bihimul asbab, lalu apapun yang bisa dijadikan sebagai pembeli supaya dia terbebas ya, kalau bahasa dunianya nyogok gitu ya. Yang penting tidak diazab, nyogok, nggak bisa, nggak punya dia. Kalaupun punya, Allah nggak butuh. Jadi pasti celaka. Orang musyrik pasti celaka. Para sekalian, kata Allah SWT di dalam ayat ini, in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kamu panggil mereka, minta mereka, Tuhan-Tuhan selain Allah itu, la yasma'u, mereka tidak akan bisa mendengar du'aakum, doamu. Dengar tidak bisa, melihat tidak bisa. Ngapain terus gitu. Walau sami'u, kalau saja kata Allah, kalau saja walau sami'u, mereka itu mendengar, Tuhan-Tuhan selain Allah itu mendengar apa yang diminta oleh pengikutnya, lau sami'u mastajabu lakum, tidak akan memenuhi. Begitu. Kata Allah, tidak akan bisa memenuhi permintaanmu. Jadi salah alamat. Kita punya kebutuhan, datang pada orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Lalu kata Allah, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kata Allah, pada hari kiamat itu mereka yang distatuskan sebagai Tuhan, sekutu selain Allah itu yakfurun, kafir kepada kalian karena kalian menyekutukan itu. Maksudnya berbebas diri. Ya. Para jemaah sekalian, kebayang nggak sih? Orang jadi, misal kalau itu orang dijadikan tumpuan. Kata dia mungkin tidak ada lagi yang bisa diharap bisa memberi bantuan. Tidak taunya dia adalah berbebas diri. Saya tidak bertanggung jawab. Waduh, kecewa, marah dan seterusnya kita. Tetapi semua itu tak berguna. Lalu kata Allah, wala yunabbi'uka mislu khabir. Tidak akan memberitahu kepadamu seperti apa yang Allah ketahui ya. Jadi para sekalian, itu poin-poin ya. Nah, sekarang ini yang ke-33. Tak bisa mengatur makhluk. Makhluk ini kan banyak sekali, Pak. Katakan saja misalnya matahari, bulan, planet gitu kan. Allah sudah tetapkan sedemikian rupa garis edarnya, jadwal edarnya, kapan berhenti, kapan gerhana, betul tidak? Semua itu adalah Allah yang mengatur, Allah yang memprogram.
Allah yang memperjalankan, dan lebih unik lagi energinya itu semua itu adalah sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang mengatakan bahwa matahari sumber energi. Berpikirkah kita bahwa itu energi matahari itu yang sekian panas itu dari mana asal powernya itu? Bagi kita orang beriman berasal dari Allah. Berarti subhanallah, tidak mungkin manusia bisa memikirkannya seberapa ya kekuatan itu dengan keperluan sekian lama ya, tetapi semua adalah tetap berjalan teratur. Manusia saja yang tidak teratur, manusia saja yang tidak teratur itu. Para sekalian, kita baca misalnya ini terdapat dalam surat Fatir ayat 13 dan 14. Misalnya kita lalui ayatnya. Allah berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijul nahara fil lail. Allah itu memperjalankan siang, malam, malam, siang. Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Allah sediakan matahari, bulan, kullu yajri li ajalin musamma. Semua makhluk itu berjalan pada garis edarnya. Soalnya kalau dalam sains mungkin ini jadikan ilmu tersendiri kan nih, ilmu perbintangan, ilmu matahari, betul tidak? Jadi diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Tetapi kata Allah, semua berjalan di atas garis edarnya sampai waktu tertentu. Dzalikumullahu rabbukum. Itu yang memperedarkan itu semua, kata Allah, dzalikumullah, itulah Allah, rabbukum, Tuhan kalian. Lahul mulku, Allah lah yang memiliki kerajaan. Nah, lalu Allah membandingkan nih dengan yang diangkat oleh orang-orang sebagai sekutu bagi Allah, karena kita sedang bicara syirik. Kata Allah, walladzina, dan yang tad'una min dunihi, selain Allah kamu minta itu, ma yamlikuna min qitmir, tadi kulit atau pelepah apa namanya, selaput tadi, biji kurma saja, la yamlikuna min qitmir nih dalam ayat ini. Qitmir itu adalah, para jamaah kalau nanti cari di Google, pelepah selaput kurma, selaput biji kurma yang tipis gitu ya. Itu saja nak punya tuh Tuhan selain Allah itu. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kata Allah, kalau kamu minta pada mereka, mereka tidak bisa mendengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum, kalaupun mereka adalah mendengar, tidak bisa memenuhi permintaanmu. Ini tadi sudah kita lalui. Jadi hari kiamat mereka akan kafir atas perbuatanmu menyekutukan Allah dengan mereka itu. Para jamaah sekalian, nah ini juga masuk, tak berdaya menghindarkan diri dari lalat. Lalat, misalnya nemplok lalat tuh di berhala tuh, hidungnya kek, ke matanya kek, gitu kan, ke badannya. Nggak bisa tuh si Tuhan itu untuk mengusir gitu ya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat 73, Allah berfirman, kata ya ayyuhan nas, wahai manusia. Nah, kita manusia dipanggil nih oleh Allah SWT. Duriba masalun, telah dibuat perumpamaan, kata Allah SWT. Fastami'ulah, coba dengarkan, coba kamu dengarkan pada perumpamaan berikut. Kata Allah, innal ladzina tad'una min dunillahi, sesungguhnya yang kalian seru, yang kalian minta selain Allah itu, la yakhluqu dzubaban, tidak akan bisa mencipta lalat. Lalat aja nggak bisa, apalagi langit bumi.
Walau ijtama'u lahu, kalau mereka itu berhimpun, berkumpul seluruh dunia. Jadi para sekalian, kalau misalnya si lalat itu pun nemplok, lalu mungkin dia adalah mungkin buang kotoran, ya, nah stangkiluhu, dia tidak akan bisa menyelamatkan diri, tidak bisa mengusirnya, tidak bisa. Ta'ufat talibu wal matlub. Begitu lemahnya kata Allah. Yang minta lemah, yang diminta juga lemah. Yang meminta siapa? Manusia kan? Sudah jelas dia adalah tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Datang ke situ kan lemah namanya. Kalau dia kuat, kalau dia berilmu, kalau dia cerdas, cari dong yang maha, ya, bisa. Berarti dia lemah. Yang dimintanya juga lemah. Orang dia lalat aja nggak bisa mengusirnya, kok malah diminta. Jadi ini adalah logika Al-Quran, ya, yang harusnya sebetulnya bagi orang-orang musyrikun menyelami ini, bahwa tidak ada yang berhak menjadikan sekutu bagi Allah. Jadi kalau begitu hanya satu, Allah saja. Itulah yang disebut dengan tauhid. Selain Allah tidak, Allah yes. Itu namanya tauhid. Jangan mengatakan Allah saja, tidak. Itu tidak cukup. Disebut tauhid jika dia katakan selain Allah tidak, hanya Allah. Nah itu baru namanya tauhid. Makanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi illallah, kecuali Allah. Dan jangan lupa, ya, boleh kita pikirkan bersama, selami bersama, dan ini berulang-ulang. Kalau ada orang mengatakan bahwa la ilaha illallah artinya tidak ada Tuhan selain Allah, itu salah, Pak. La, tidak. Ilah, Tuhan. Ilah, kecuali Allah. Allah itu terjemah harfiah seperti itu salah itu. Karena tidak bisa diterjemahkan dengan harfiah. Ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab itu ada i'rabnya, harus ada i'rabnya. Kalau i'rabnya benar, terjemahannya benar. Kalau i'rabnya salah, ya salah terjemahannya. La ilaha illallah itu harus ada di situ khobarnya. La ilaha apa? Gitu. La ilaha titik. Nah, itu tidak kelihatan, namanya mahzuf. Nah, dalam terjemahan yang benar itu adalah la ilaha ma'bud bihaqqin. La ilaha itu adalah ma'bud bihaqqin, itu yang tadi yang tidak tersembunyi, yang tidak kelihatannya, artinya adalah haqqun atau bihaqqin. Jadi artinya tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak diibadahi illallah, kecuali Allah. Berarti ini perlu disisipkan. Jadi kalau mengatakan tidak Tuhan selain Allah, salah. Yang benar dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah itu kan artinya adalah kita menafikan, baru kita menetapkan. Itu tauhid namanya. Tapi kalau orang mengatakan Tuhan itu satu, belum tentu menafikan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Para sekalian, ini yang terakhir, ya. Selain Allah itu tidak peduli. Ya tidak pedulinya itu karena segala kelemahan ada pada dirinya kan, Pak, ya. Coba perhatikan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 5, ya, ini terakhir. Allah berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi." Siapa lagi yang lebih sesat? Ya. Tuh, dalam terjemahannya juga begitu, lebih sesat. Adallu itu lebih sesat. Ya, kalimat yang kita paling tidak suka. Siapa lagi orang yang lebih sesat, paling sesat? Siapa itu? Mimma yad'u min dunillah, dari orang yang menyeru, yang meminta pada selain Allah. Jadi menurut Allah, musyrik itu manusia paling sesat. Gitu. Gimana? Bukan dari saya nih, Pak. Silakan baca ayatnya. Kita mungkin boleh tidak suka dengan ini, tetapi yang gimana? Allah yang berfirman, tidak boleh kita selewengkan. Siapa yang lebih sesat daripada orang musyrik? Kata Allah, man la yasajibu lahu
la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Bayangkan, Allah tutup sama sekali nggak ada peluang, Pak. Selain Allah itu kalau diminta tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita sama sekali selamanya sampai hari kiamat. Begitu kata Allah. Ya, itu dalam terjemahannya. Ya. Sampai hari kiamat. Gitu. Jadi marilah kita, kata orang, insyaf ya. Jadi kalau kita ingin cari berita yang benar adalah berita yang Allah beritakan dalam Al-Quran. Allah yang maha benar memberitakan kepada kita bahwa selain Allah itu tidak akan bisa memenuhi permintaanmu sampai hari kiamat. Bahkan kata Allah, wahum an du'aihim ghafilun, mereka itu lalai atas apa yang kamu minta. Ya nggak perhatian lah, Pak. Jadi pada sekarang bisa kebayang sekarang bahwa selain Allah itu tak sampai 35 kali. Kalau sudah tak, ya sudah, berarti kalau itu tereliminir dengan sendirinya, ya udah, berarti tidak layak menjadi Tuhan. Nah sekarang cari mana yang layak sebagai Tuhan. Gitu. Para jemaah sekalian, saya nih para sekalian, yang jelas saya tidak akan bacakan semua nih karena banyak sekali. Ada berapa nih yang saya himpun, tidak kurang sampai 100. Tadi selain Allah tidak punya, sampai 35 kali kan Pak, tak gitu ya. Allah 100 kali punya gitu. Berarti berapa kali lipatnya? Bukan untuk membandingkan di sini, tapi ini sekedar apa yang Allah beritakan dalam Al-Quran yang saya bisa sarikan di sini. Allah itu memiliki 1, 2, 3, 4 sampai 100 ini punya gitu. Punya semua. Ya, sekedar kita baca poinnya saya lah Pak ya. Hanya dia, SAB judulnya, hanya dia Allah. Kalau mengkaji tentang nama dan sifat Allahnya, wah lebih lagi. Ya. Hadirin sekalian, Allah itu maha pengasih, itu Allah. Allah maha penyayang, disebut dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, namanya kan Allah, sudah Allah sendiri yang memberitahu Allah. Jadi tidak boleh ada orang mengatakan misalnya Tuhan. Pada saat kalau kita bicara sehari-hari ini, kalau bisa hindarkan dari mengatakan ya Tuhan. Ya Tuhan itu siapa? Ya Tuhan itu masih global, masih integral, masih nggak jelas, ya masih universal. Siapa Tuhan itu? Termasuk di dalamnya tadi yang mempunyai kelemahan 35 itu, tak lah itu. Kalau kita mau, sudah, kalau mau misalnya mengatakan Tuhanku Allah atau Tuhan Allah gitu, boleh kalau gitu. Atau Allah saja cukup, kenapa sih? Tuhan. Jangan mengatakan Tuhan, Allah saja. Allah sudah pasti Tuhan. Tuhan belum tentu Allah gitu. Jadi para sekalian, ini biasakan dalam keseharian ya. Misalnya dalam berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami. Betul gitu. Tapi ya Tuhan kami, ya siapa Tuhan kami itu? Nah jadi para sekalian, ini hati-hati, kita harus sadari Maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk, tidak tidur, yang di langit, yang di bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sini tanpa izin Allah. Allah itu mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka. Kita paling sedikit tahu yang di depan kita, yang di belakang kita tidak tahu, betul tidak? Allah SWT
adalah mengetahui yang di depan mereka, yang di hadapan mereka, yang bahkan yang akan terjadi di masa mendatang. Allah itu memberi ilmu pada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah memberi ilmu pada siapa saja yang Allah kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi. Tidak merasa berat, tidak merasa lelah atas keduanya. Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Ini berapa nih kalau para jamaah sekalian lihat ya dari ayat ini, berarti 1-2 ya, misalnya ditunda, berarti tidak kurang dari 13 ada dalam satu ayat sendiri yang kita kenal dengan ayat kursi. Coba kita lihat. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ya kan? Satu Allah. Yang Allah itu, kata Allah, la ilaha illa huwa. Tidak ada. Disebut Allah karena tidak ada selain Allah kecuali Allah itu. Tidak ada yang selain Allah, hanya Allah saja. Lalu masuk ke Al-Hayyu. Lalu berikutnya masuk kepada Al-Qayyum. Lalu la ta'khudhuhu sinatun. Allah itu tidak pernah ngantuk. Wala naum, Allah tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang di langit, yang di bumi, milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang punya syafaat kecuali atas izin Allah. Kata Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan mereka, yang di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada yang bisa meliputi ilmunya. Ilmu Allah. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Tidak pernah lelah mengurusi, mengatur alam semesta ini. Wa huwa al-'ali, Maha Tinggi, al-'azim, Maha Agung. Jadi para sekalian, ini ada dalam ayat kursi. Ini baru berapa? Jadi 15. Ya, tambah lagi. Ya, Allah tadi sudah, Maha Hidup sudah. Jadi saya tidak poinkan. Lanjut. Allah membentuk manusia sejak alam rahim. Allah berkehendak, Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Ini ayat-ayatnya. Allah bersaksi, Allah menegakkan keadilan. Allah mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Perkataannya adalah maha benar. Mengangkat, menghilangkan bencana dari makhluknya. Maha kuasa atas segala sesuatu. Mengetahui segala alam yang gaib, segala yang gaib. Mengetahui apa yang ada di darat, yang di laut. Mengetahui bahkan sehelai daun yang gugur. Mengetahui segala apa yang terdapat dalam Lauh Al-Mahfuz. Ya. Ini ayatnya. Kata Allah SWT, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Kunci-kunci ghaib itu hanya Allah yang mengetahuinya, tidak ada yang lain. Ya'lamu ma fil barri, Allah tahu apa yang di darat, wal bahri, Allah tahu yang di bumi, wa ma tasqutu min waraqatin, daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Subhanallah. Daun jatuh, kalau daunnya besar, kalau daunnya kecil, kalau siang hari, kalau malam hari, dan seterusnya. Wala habatin fi dzulumatil ardi. Biji ya, dalam kegelapan bumi. Wala ratabin, ratabin itu adalah basah, wala yabisin kering illa fi kitabim mubin. Semua tercatat. Para sekalian, 30 pencipta segala sesuatu, pemelihara segala sesuatu, menurunkan wahyu, mengutus para rasul, memiliki kerajaan langit dan bumi, menghidupkan, mematikan, mengetahui kapan kiamat terjadi, memerintahkan manusia agar beribadah hanya pada Allah Maha Suci dan dari apa yang mereka sekutukan. Tuhan memiliki arsy hingga sana, menimpakan bencana daripada makhluknya, mengangkat bencana dari makhluknya, memberi kebaikan pada siapa yang dikehendakinya,
Maha Pengampun, Maha Penyayang, menurunkan Al-Quran, ya, kemudian memegang ubun-ubun, ya, menguasai segala makhluk, ya, kemudian mengutus Nabi Muhammad, kepadanya manusia bertawakal, kepadanya manusia bertobat. Semua itu adalah, ini adalah Allah nih, baru sekian nih. Jadi para sekalian, tentu ini adalah yang saya bawakan kebanyakan dari ayat. Kalau ditambah hadis tambah banyak lagi. Jadi para sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan pagi hari ini, ya. Yang jelas 100, ya. Ini adalah bagi kita harusnya semakin yakin bahwa Allah kita ini adalah Tuhan kita ini adalah, kalau bahasa mungkin yang mudah dipahami, tiada tanding, tiada banding. Tidak bisa dibanding, tidak bisa dipermisalkan, karena seperti Allah berfirman, ya, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'u al-basir. Para yang sekalian, itu yang mungkin dapat pagi hari ini saya sampaikan, ya, terkait dengan syirik, ya, masih syirik ini. Jadi tadi saya katakan selain Allah itu tak berpunya, sementara Allah melalui ayatnya adalah 100 saya sudah sampaikan, ya. Tidak semua saya bacakan, ya. Jadi para sekalian, mudah-mudahan semakin yakin dalam ketauhidan kita. Hendaknya kita meyakini benar Allah sebagai Tuhan kita yang berhak kita beribadah kepadanya, ya. Kemudian kita kesampingkan, kita palingkan kecenderungan kita dari apa yang disebut selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai keyakinan apapun, karena memang tidak layak, tidak patut, dan tidak benar. Para sekalian, itu saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau rincian Pak Ustadz ini rujukannya kepada Tuhan, ya? Ya, betul. Jadi apa namanya, rinci. Betul. Kalau saya memahaminya, maaf kalau salah, mohon maaf. Ya. Ini sifat Allah maknawi. Jadi sifat Allah itu ada zat Allah itu dua, ya, maknawi dan kabariyah. Maknawi itu agung, itu dia Pak Ustadz, ya. Terus kemudian kabariyah itu Allah punya wajah, punya. Nah, saya mau nanya, poinnya adalah bagaimana para ulama itu menyusun sampai 99 sifat Allah itu. Padahal di situ dari sifat Allah juga, Allah itu mengetahui daun jatuh. Kemudian Allah itu merawat atau membentuk apa namanya, bayi. Nah, yang saya Janin. mau tanya, karena saya tidak belajar dalam tentang itu, bagaimana para ulama itu dia menyusun sampai 99, kenapa yang ini tadi tidak dimasukkan ke dalam sifat-sifat Allah? Mohon penjelasan. Ya. Para sekalian, 99 bukan batasan. Rasul bersabda, kata beliau alaihi salatu wassalam, inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Begitu. Kata Rasul, sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang melakukan ahsa yuhsi ihsaan, ahsaha dalam hadis. Ahsa itu membilang, merinci. Seperti yang kita pahami dalam ayat,
Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Itu satu kalimat sama. Tuhsuha berasal dari kata ahsaha. Ihsa berasal dari kata ahsa, ihsaan. Artinya adalah tiadadan atau membilang, merinci, menghitung. Yang kalau tafsirnya para ulama terhadap hadis ini adalah ada 3 poin, ya, tapi mungkin nanti di lain waktu. Tapi intinya adalah bahwa bukan pembatasan bahwa nama Allah hanya 99. Rasul saja menyebutnya 1 lillahi tis'atan wa tis'una isman, isim, ya kan? Belum fi'il, belum sifat, baru isim. Isimnya saja lebih dari 99. Apalagi fi'ilnya, wah banyak sekali. Jadi para sekalian, tentang Asmaul Husna yang biasanya ada di pampang di masjid itu ya, 99 itu. Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum. Kemudian lalu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan sampai dengan berakhir As-Sabur. Itu yang saya ketahui adalah salah satu riwayat hadis, dan di dalamnya ada unsur lemah hadis ini. Karena itu kalau yang benar, ya, kalau kita mencantumkan harusnya jangan yang itu, yang 99 yang masyhur itu. Harus ada beberapa yang itu adalah diganti dengan nama yang sahih. Yang dhaifnya tidak usah dicantumkan. Tapi itu juga pelajaran tersendiri, ya. Tapi intinya adalah yang disampaikan bahwa tidak hanya 99, ada banyak sekali. Ya. Namanya Allah lebih dari 99, apalagi sifatnya lebih daripada 99, dan ini adalah tadi secara teks, secara nas Allah menyatakan begini dan begitu, begini dan begitu, betul tidak? Apalagi yang ada istilah namanya adalah mutabaqatan, ada tadamunan, ada istilzaman, ada 3 lagi. Itu adalah akan menambah kaya pemahaman kita terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kalau dibagi dengan khobariyah, ini kan khobar juga. Betul, khobar juga. Nah, itu hanya cara saja, cara bagaimana supaya kita bisa mengklasifikasi gitu. Tapi semua tentang Allah itu khobar, karena Allahnya ghaib dan kita tidak tahu tentang Allah kecuali dari khobarnya Allah itu. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa atau makna daripada meyakini tauhid tentang tauhidul asma wa sifat itu adalah isbat ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi Al-Quran, wa isbat ma asbatalahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi as-sahihah. Semua tentang nama dan sifat Allah yang berasal dari 2 ini, itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak berwenang untuk menyematkan nama itu, sifat itu kepada Allah, karena kita tidak tahu apapun. Jadi begitu Pak, globalnya. Tentu kalau kita bahas sampai Al-Imam Ibnu Huzaimah menguraikan tentang nama dan sifat Allah itu dalam 2 jilid Pak, 2 jilid besar, ya, 2 kali Riyadhus Shalihin. Jadi bukan berlebihan kalau itu adalah ilmu yang dalam yang perlu kita kaji. Tapi intinya dari si bilangan tidak hanya 99. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Ya, maka 15 ya. Tentang yang syirik tadi, yang tak berpunya itu ya. Tidak. Ya. Demikian. Cukup kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.